Sekolah di masa pandemi merupakan sesuatu yang baru di tengah-tengah masyarakat kita tentunya. Ada banyak hal-hal yang membuat kita kaget karena kita memang tidak disiapkan untuk sekolah melalui media daring sebelumnya. Kalaupun ada, itu hanya bentuk suplemen-suplemen pendidikan, kayak misalkan ada pelajaran-pelajaran yang diselenggarakan melalui online. Itu ada aplikasi-aplikasi tertentu atau ada website-website yang khusus mengakses hal yang demikian. Tapi itu tidak dijadikan sebagai bentuk pembelajaran primer. Nah, kita dihadapkan pada tiba-tiba pandemi yang ada di Cina datang ke Indonesia tanpa kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih baik. Sehingga akhirnya kita kaget tentunya. Di fase-fase awal banyak kita dapati orang tua yang stres, anak yang bosan, atau mungkin ada konflik yang terjadi antara anak dengan orang tua karena ada perbedaan dalam memandang pembelajaran itu sendiri. Orang tua bayangannya adalah sempurna katakanlah, sedangkan anak-anak tidak gitu ya. Dan ada banyaklah penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan. Sehingga mau nggak mau sekolah yang memiliki tugas untuk mendidik dan rumah memiliki tugas untuk mengasuh anak, semuanya dilimpahkan ke rumah. Ya, jadi ada tugas mendidik sekaligus tugas mengasuh. Mendidik yang dimaksud itu adalah mengajarkan pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah. Jadi kan akhirnya tugas yang didapatkan oleh orang tua juga mengambil tugas yang sebelumnya diambil alih oleh guru. Yang pertama kaget, tapi lama-lama kita sudah merasakan bahwa orang tua sudah enjoy, sudah cukup berpengalaman mengajarkan anaknya dengan baik, karena sudah hampir lewat dari setengah tahun pandemi ini berjalan, penyesuaian terus dilakukan, dan tentunya sekolah-sekolah yang terbaik akan melakukan inovasi-inovasi agar terjadi sinergi yang baik antara sekolah dan orang tua. Ya, mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu, dan kita berharap juga bahwa orang tua akan tetap mendampingi anak-anaknya untuk belajar sekalipun pandemi itu sudah selesai, sebagaimana tugas mereka hari ini. Dalam pembelajaran jarak jauh, hal yang menyenangkan tergantung dari sudut pandangnya siapa ya. Kita akan membagi menjadi 3 sudut pandang mungkin kalau apa yang saya lihat. Yang pertama mungkin dari sudut pandang guru. Karena suka atau tidak suka, guru juga suami atau istri, atau juga orang tua bagi anak-anaknya di rumah. Sehingga menyebabkan guru lebih punya banyak waktu untuk mendidik anak-anaknya yang ada di rumah. Karena guru juga tetap punya tugas kan di rumah untuk mengasuh anak-anaknya. Itu yang pertama. Ada waktu yang lebih banyak membersamai keluarga. Jadi selain mendidik anak-anak yang diamanahkan kepada mereka, mendidik anak pun akhirnya menjadi sesuatu yang prioritas dengan bekal keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh si guru tadi itu. Terus dari sisi siswa mungkin siswa jadi lebih mengenal orang tuanya ya. Khususnya untuk siswa-siswa yang berada pada usia setelah anak-anak atau usia remaja lah menuju jenjang kedewasaan. Mereka akhirnya punya banyak hal yang bisa dikerjakan. Walaupun awal-awalnya akan lebih banyak dilakukan melalui handphone atau gadget. Mereka akan banyak melakukan segala aktivitas ya. Tapi kan lama-kelamaan akan punya titik jenuhnya sendiri. Akan bosan. Lalu akan bergeser pada sesuatu yang sifatnya hobi. Di samping itu memang ada juga yang suka keluar untuk nongkrong-nongkrong sama teman-temannya, tapi itu tetap tidak seharusnya dilakukan karena protokol kesehatan kita tidak mengizinkan hal yang demikian. Cuma bagi anak tentunya atau bagi siswa tentunya akan ada banyak hal yang bisa dieksplor, khususnya hubungan komunikasi antara dia dengan orang tuanya. Mungkin di awal-awal akan ada gap, lalu fase berikutnya akan ada saling mengerti, akan ada saling memahami, dan akhirnya tercipta komunikasi yang baik harapannya di masa-masa yang akan datang setelah pandemi ini berlalu. Adapun bagi orang tua tentu juga orang tua akhirnya tahu gaya belajar setiap anak yang berbeda-beda. Karena mau nggak mau ada orang tua yang punya anak 3, 4, 2 gitu ya. Tidak disebut juga 1 ya, karena kalau 1 kan homogen. Kalau lebih dari 1, orang tua akhirnya bisa melihat bagaimana si anak tadi itu melakukan proses pembelajaran.
heterogen ya. Jadi ternyata pendekatan pembelajaran si kakak beda dengan si adik. Ya, si kakak dengan dua adiknya berbeda dengan kakak-kakaknya yang lain. Jadi akhirnya orang tua juga punya kemampuan mengidentifikasi metode belajarnya, gaya belajarnya, dan diharapkan sih orang tua juga mencari kesamaan-kesamaan dibandingkan dengan membandingkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh setiap anak. Jadi itu merupakan salah satu kebahagiaan tersendiri lah ketika kita dikumpulkan kembali ke rumah dan dididik bersama dengan orang tua di rumah. Interaksi yang dirindukan tergantung dari sudut pandangnya siapa ya. Kalau interaksi yang dirindukan kita lihat dari sudut pandangnya siswa, tentu dia merindukan ketemu dengan teman-temannya. Ya. Ya, lalu prioritas kedua ketemu dengan gurunya. Karena kalau ketemu dengan gurunya sih sebenarnya udah sering ya, dengan adanya pembelajaran online, mereka akan ketemu dengan gurunya sekalipun melalui media virtual. Tapi ketemu dengan teman-temannya, bagi anak-anak yang memang dicegah oleh orang tuanya pergi keluar tanpa ada tujuan-tujuan tertentu, bertemu dengan teman-teman itu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan lah ya, karena memang kebutuhan primer anak itu, khususnya anak-anak remaja dalam hal ini, adalah ketemu dengan teman-temannya. Entah dia ngobrol, entah dia saling interaksi melalui gawai sekalipun dengan mabar ya, via Mobile Legends atau PUBG gitu ya, itu tentu mereka butuhkan. Itu interaksi antara yang dimiliki oleh anak ya. Kalau orang tua tentu interaksi yang paling dirindukan sebenarnya nanti ketika anaknya kembali ke sekolah. Itu interaksi yang paling dirindukan. Kalau seandainya pandemi sudah berlalu, tatap muka kembali dijalankan, interaksi yang paling dirindukan itu adalah orang tua akan kembali menyesuaikan diri lagi ketika anaknya sudah tidak belajar dengan mereka. Nah, itu interaksi yang paling dirindukan. Kalau guru tentu yang paling dirindukan adalah ya mengajar, karena memang ada spirit tertentu, ada energi yang dimiliki oleh seorang guru yang sudah bertahun-tahun dilakukan aktivitas tersebut, sehingga ketika dia bertemu dengan siswa dan berbagi pesan, berbagi pengetahuan yang dimiliki secara langsung, itu tentu lebih tepat ya dibandingkan dengan bertatap-tatapan dengan laptop atau handphone. Mungkin itu. Memotivasi diri sendiri untuk terus optimis tergantung dengan karakter orangnya masing-masing ya. Kalau misalkan kita punya karakter yang cenderung pendiam, agak sulit juga ketika kita harus memacu diri kita untuk optimis. Karena optimisnya seorang pendiam adalah berbicara. Saya harus optimis untuk dapat berbicara. Itu kayaknya salah satu optimisme yang harus dimiliki oleh seorang pendiam gitu. Adapun optimisme yang harus dimiliki oleh orang yang banyak bicara adalah saya harus optimis kalau saya bisa menahan segala sesuatu untuk tidak saya komentari. Jadi optimisnya seseorang itu tergantung dengan karakter masing-masing orang tersebut. Cuman mungkin kita bisa menarik satu atau dua sudut pandang yang sifatnya general. Ketika kita dihadapkan pada satu keadaan yang terdesak tentunya, kita mau nggak mau harus optimis untuk menghalau atau menaklukkan rintangan-rintangan dan hambatan tersebut. Kayak misalkan pandemi ini kan membuat kita memiliki banyak hambatan dan rintangan ya. Tapi di satu sisi juga kita dituntut untuk bisa tetap mengejar cita-cita kita di masa yang akan datang. Sehingga bagaimana caranya menyiasati dan menjembatani antara keadaan yang serba sulit ini dengan tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan jauh-jauh hari sebelum adanya pandemi. Nah, itu optimisme biasanya akan muncul. Gue yakin mungkin ini akan segera berakhir. Tapi masa depan gue sudah harus gue dapatkan juga. Karena ini jadi kayak jadi kayak ada istirahat atau jeda dari apa yang harus kita kejar kemarin. Itu yang pertama. Yang nomor dua juga, ketika kita mencoba optimis, itu ada sudut pandang yang satu lagi, yakni kita harus punya contoh lah, role model. Oleh karena itu kalau kita punya teladan, itu biasanya akan membangkitkan optimisme kita. Setidaknya kita bisa sama dengan orang tersebut. Dan kita harus bisa mengambil sosok-sosok teladan tersebut yang memang sesuai dengan passion kita.
Ya kalau misalkan dia tertarik dengan dunia sains misalkan, optimisme itu dibangun dengan melihat keberhasilan yang dilakukan oleh Elon Musk misal dengan Teslanya. Oh, itu optimisme yang paling tinggi misal. Atau dia passionnya adalah di bidang wirausaha. Maka optimisme dia dibangun harus ada sosok-sosok yang bisa meyakinkan dia kalau setiap manusia punya jalan hidupnya masing-masing, punya kesuksesannya masing-masing, dan punya rencananya masing-masing. Tapi ketika kita melihat sosok yang sesuai dengan passion kita, itu bisa membangkitkan optimisme kita sendiri. Kalau pandemi dinyatakan berakhir, banyak hal kayaknya yang bakal terjadi sesuai dengan pemberitaan-pemberitaan di tengah fase pandemi kemarin ya. Orang-orang yang suka nonton konser, dia akan ngadain konser besar-besaran. Orang-orang yang suka bepergian ke berbagai tempat, dia akan pol-polan bepergian ke berbagai tempat yang dia sudah jadikan wishlist di tahun-tahun sebelumnya. Orang yang suka melakukan penelitian, dia akan melakukan penelitian. Jadi setiap orang tentu akan merayakan sesuai dengan minatnya dia masing-masing. Jadi kalau orang yang biasanya suka hal-hal yang sifatnya religius ya, di kalangan-kalangan tertentu biasanya akan mengadakan perayaan-perayaan tertentu gitu ya, untuk tasyakuran lah ya, untuk bersyukur karena pandemi telah berlalu. Kalau guru mungkin sudah tidak sabar untuk bertemu dengan murid-muridnya, banyak orang-orang akan merayakan sesuai dengan minat dan bakat yang mereka miliki atau passion yang mereka punya. Sehingga ketika pandemi ini dinyatakan berlalu, saya yakin gitu ya, orang-orang akan merayakan dengan cara mereka sendiri-sendiri. Ya setelah itu akan dirayakan secara kolektif sesuai dengan arah kegemarannya masing-masing. Jadi misalkan ada orang yang suka touring motor, mereka akan ngumpul touring motor akbar setelah sekian lama nggak pernah touring. Atau misalkan orang yang suka naik gunung, mereka akan mengadakan pendakian akbar ya untuk melihat ya pokoknya hal-hal yang seperti itu. Atau misalkan orang yang biasanya mudik bareng gitu, akan melakukan mudik bareng ya. Biasanya di perusahaan-perusahaan jamu itu ada mudik bareng. Mereka akan merayakan dengan caranya masing-masing setelah cukup lama berada dalam situasi dan kondisi yang membuat kita diuji sampai dengan hari ini.